And action. Oke, nama lengkap Yosia Donald. Yosia Donald. Donaldnya Donald bebek. Benar, ya. Iya. Kabar hari ini, puji Tuhan cukup baik. Lagi kurang tidur aja. Mungkin banyak kerjaan atau apa? Amin, amin. Kesibukan sekarang desain interior masih jalan sama sedang merintis usaha kuliner. Itu tiap Itu sih. hari atau ada liburnya gimana Pak? Boleh ceritain nggak tentang kerjaan Bapak? Kalau interior tiap hari itu karena utamanya. Tapi kalau yang kuliner karena masih merintis, masih R&D, jadi belum tiap hari sih, kita sistemnya masih open PO. Kendala yang ini kan yang baru nih, yang kedua nih, F&B nih. Ya, Lagi di proses kendala atau lagi di proses ini apa sih, stabil gitu kok sekarang? lagi kendala sih. Ya memulai sesuatu yang baru nggak mudah ya, karena sebagian besar keluarga tuh wira swasta, dan di generasi gua barulah tuh muncul apa ya, entrepreneur gitu. Jadi iya, jatuh bangun tidak mudah. I see. Sebenarnya cita-cita tuh dulu dokter, astronot, terus apa lagi ya? Dua itu sih. Cuman kan itu bukan perjalanan yang mudah dan modalnya juga tidak mudah. Akhirnya mulai dalam tanda kutip apa ya, mengecilkan mimpi kali ya beratnya. Tadinya pengen arsitek, tapi ikut tes segala macem, ternyata jalannya masuknya interior. Tapi memang senang juga sih, karena rumah tuh di keluarga dalam tanda kutip terbiasa berantakan. Gue pusing. Nah, gue jadi mikir ilmu apa yang pelajari biar tempat tinggal tuh enak, dan akhirnya gue menemukan interior. So sekarang di dunia interior. Berarti enjoy ya, Pak? Hmm. Kerjaan sama. Atau masih ada sebenarnya, kalau misalkan nih, ada pendidikan buat jadi yang tadi dokter, astronot kan mungkin bisa ini ya, apa namanya, bukan pendidikan yang kayak S1, Ya. bisa ditempuh 5 tahun mungkin, dapat sertifikat itu. Kalau seandainya ada kesempatan nih, kira-kira udah enjoy sama yang sekarang atau tetap menjalan? Berhubung sekarang sudah berkepala 3, lebih ke realistis, jadinya jalani apa yang ada di depan mata dulu, dan lebih sekarang cita-citanya lebih pengen jadi entrepreneur aja sih. Jadi buka usaha, bisa berkembang, bisa jadi berkat buat keluarga, bisa buka lapangan pekerjaan, bisa provide buat keluarga sekarang dan keluarga gua nanti gitu. Jadi lebih ke situ aja sih sekarang cita-citanya. Stabilan aja Pak ya, jadi Iya. di umur yang udah berkepala 3 mungkin kita berpikirannya lebih nasional aja. Iya. Tapi enjoy kan Pak ya sejauh ini? Iya. Momen paling happy ya. Jujur, ini pertanyaan paling sulit yang pernah gua dapet. Karena gimana ya, paling happy. Karena kalau boleh jujur ya, Boleh. sampai hari ini gue belum pernah ngerasain yang genuine, yang real happy. Gue happy gitu loh. Akhirnya hati gue bisa mengatakan, oh iya gue happy. Gitu sih, jadi ya. Oh ada satu sih. Oke, apa? Ada satu sih. Momen happy gue adalah hari-hari gue saat gue menjalani hari-hari bersama
pasangan gue saat ini, puji Tuhan. Sama satu lagi momen happy gue adalah setiap gue bisa berkumpul dengan komunitas gue, iGen. Jadi merasa ini ya, senangnya itu karena Koko ada bersama orang-orang lain dan berbagi pikiran, mungkin bercerita itu di mana yang buat Koko happy mungkin ya. Iya, bisa ketemu menjalani momen, bisa ngobrol banyak tentang kehidupan sama orang-orang sefrekuensi sih. Sama satu lagi, momen gua lagi refreshing sendiri sih, solo riding. Oh, senang touring. Iya. Itu momen chargingnya gua. Memang butuh chargingnya di hidup ini Pak ya. Yes, apalagi cowok ya. Iya. Momen terpuruk ada 3 sih sejauh ini ya. Momen paling terpuruk yang pertama adalah saat tahun-tahun dimana orang tua gua cerai gitu. Karena separah apa sih? Separah sampai gue pernah melakukan percobaan bunuh diri. Itu waktu SD. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tahun 2001, 2022 ya. Itu dimana gue dikecewakan oleh banyak orang yang menurut gue dekat di tahun itu, dan gue juga dirugikan secara finansial ya. Dan akhirnya gue kecewa kepada Tuhan. Tuhan, gue udah berusaha hidup sebaik mungkin di tengah background gue yang hancur lebur gitu. Kok nggak fair sih orang-orang yang kesannya kayak hidupnya nggak lebih baik dari gue, tapi kok mereka lebih happy. Akhirnya gue kecewa kepada Tuhan. Tahun itu gue ateis. Sempat mempelajari beberapa kepercayaan lain sampai akhirnya gue tidak percaya adanya Tuhan selama hampir setahun. Dan iya, buat teman-teman yang punya kepercayaan, Tuhan tuh jadi fondasi hidup ya. Kebayang nggak sih lu kehilangan fondasi hidup itu gitu? Wah, itu salah satu momen runtuh banget. Jadi gue menjalani hidup selama setahun kayak nggak tahu mau kemana, mau ngapain, untuk apa, untuk siapa. Abu-abu tuh ngeri. Itu yang kedua. Jadi di penghujung 2024 ini gue sedang merasakan, dalam tanda kutip ya, terlepas itu memang antara kesalahan gue ataupun memang Tuhan yang merencanakan gitu ya. Tapi gue sedang merasa gue lagi dikosongin nih. Seorang Yodo, dalam tanda kutip, tanpa uang, siapa lu? Apa lu? Sometimes orang didictate by something ya, by ambisi, by money, by people, follower, dan lain-lain. Jadi gue merasa di samping itu, ya gue sedang ditanya sama Tuhan, lu tanpa segala sesuatu itu, lu apa? Lu siapa? Lu mau kemana Yodo? Jadi di satu sisi tentu berat ya, karena mungkin uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Di sisi lain, ya gue berusaha tenang dan gue bertanya, oke, Tuhan lagi mau ngomong apa nih sama gue? Gitu sih. That's interesting question. Waktu itu kalau nggak salah ya, mami papi itu cerai secara tidak baik-baik tuh waktu gue umur kelas 4 SD. Gue menyaksikan si papi pergi dan tidak kembali lagi gitu. Dan di saat itu udah sama orang tua divorce. Keluarga besar pun sangat suka berantem. Jadi kebayang ya, seorang anak udah sama orang tuanya divorce, hampir tiap hari dia menyaksikan keluarganya ribut. Jujur,
Gua merasa dulu tuh harusnya gue jadi anak psikopat sih. Karena suka tiba-tiba emosi meledak. Terus pernah marah ke asisten rumah tangga sampai ngejar, sampai nonjok kaca, sampai bolong, sampai berdarah-darah. Bekasnya juga masih ada sih ini. Itu anak SD gitu. Jadi karena dampak yang luar biasa terhadap emosionalnya, jujur harusnya gue jadi orang psikopat. Harusnya gue jadi orang jahat hari ini. Dan waktu itu sempet di dapur di rumah yang sama di mana orang tua gue divorce. Gue merasa sangat tidak dicintai. Udah dari kecil gue sering diperkatakan kasar dan kekerasan fisik oleh bokap. Dan nyokap juga setelah ditinggal si bokap, dia juga harus bekerja keras untuk menghidupi gue dan dede ya. So, udah nggak dapet kasih dari orang tua, yang satu pergi, yang satu sibuk, keluarga ribut terus. Gue merasa tidak diharapkan, tidak dicintai gitu. Jadi kayaknya gue salah deh gue lahir. Ya, pada akhirnya waktu itu gue diam-diam ke dapur, ambil pisau, terus sudah mencoba sih gitu, walaupun ya takut mah ada ya, cuman I don't know, ada rasa keraguan sih waktu itu. Jadi beberapa kali percobaan masih nggak berani yang bener-bener dalam gitu loh. Sampai akhirnya gue kelas 6 SD, kalau di sekolah swasta tuh suka ada yang namanya retreat ya. Nah di sana gue dikasih tahu oleh guru bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi kita semua apa adanya. And gue dikenalkan namanya Tuhan Yesus. Dan di situ sih momen pertama gue keinginan untuk bunuh diri itu sirna, karena yes, mungkin di dunia ini gue merasa nggak ada yang mengasihi gue gitu secara tepat ya, tapi ternyata masih ada satu nih yang sayang sama gue ya, that's Tuhan Yesus gitu. So keinginan untuk bunuh diri hilang, karena Tuhan bilang hidup lu berharga di mata gua, kata Tuhan gitu. Ada yang sayang sama kita segitu besarnya, tapi kita belum terasa kalau belum dikasih tahu mungkin. Iya betul. Nah, emang menarik sih, karena ya itu gua lahir di keluarga Kristen gitu, aktif mereka. Terus tapi ternyata secara pribadi gue mengenal Tuhan Yesus tuh kelas 6 SD ya. Dan tahun 2022 justru yang tadi gue menjadi ateis karena kecewa gitu terhadap kehidupan. Singkatnya begini sih, waktu di tahun itu juga selain dirugikan secara finansial, lagi-lagi bokap dan nyokap, walaupun secara terpisah, mereka mengecewakan gue juga di tahun itu. Jadi kecewanya tuh luar dalam lah. Dan gue marah banget sih tahun itu juga ke bokap dan nyokap gitu. Dan I don't know ya ini coincidence atau bukan, tapi gue ngeri sedap juga. Karena kalau gue udah marah gede, gue tuh tipenya bukan seperti keluarga ataupun orang-orang yang sampai bentak-bentak, teriak-teriak gitu loh. Diem, tapi bisa berbulan-bulan. Dan kalau gue udah marah, amit-amit ini mah ya, tapi orang yang kepadanya gue marah, mereka kena celaka. Nah waktu itu awalnya nyokap yang bikin gue kecewa, gue marah berbulan-bulan, 3 bulan gitu. Nyokap celaka, jatuh, tulang ekornya kena, kesakitan. Mungkin itu sebuah kebetulan ya. Tapi kali kedua, begitu gue juga kecewa sama bokap, di tahun itu pula, gue juga marah berbulan-bulan. Nggak lama, bokap kecelakaan, lagi hiking, jatuh ke jurang, patah tulang punggung. Wah, itu
begitu gue dapet info bokap jatuh ke jurang, sebenarnya ekspektasi gue, bukan ekspektasi ya, ya kayaknya ini udah nggak selamat jatuh ke jurang cuy gitu. Iya, tapi ternyata masih ada begitu gue sampai rumah sakit, tapi hancur lebur. Dan gue orang yang tidak takut darah, nggak takut yang sadis-sadis gitu ya. Tapi begitu gue melihat bokap gue dalam keadaan sehancur itu gue nggak tega sih. Sampai gue nggak masuk ke ruangannya. Sedangkan nyokap gue yang istilahnya notabene bukan istrinya lagi, tapi nyokap gue mau nemenin. Di momen itu, ya gue jadi teringat sih. Wah, ternyata kemarahan gue tuh berbahaya, bisa sampai mendatangkan celaka ke orang. Tapi di sisi lain, secara ego manusia ya, gue mikir mungkin ini dalam tanda kutip hukum dari Tuhan untuk bokap gue yang sudah banyak melukai keluarga gitu. Dan singkat cerita, akhirnya kita yang ngurus bokap. Padahal ya bokap udah di kakak pun sudah tidak ada keterikatan dengan kita gitu. Akhirnya gue mengajukan diri untuk ngurus, 10 hari nggak tidur, ngejaga bokap, tidur di lantai rumah sakit, segala macem. Sampai akhirnya, ya gue merasa bersalah ya, karena gue marah dan akhirnya mendatangkan celaka gitu loh, walaupun bukan gue yang nyelakain. Gue cuma ngomong satu sih, Tuhan, iya keluarga ini sudah amburadul, tapi setidak-tidaknya gue pengen sekali dalam hidup gue pengen berbakti untuk bokap gue ini, even dia sudah sangat menyakiti gue di hidup gue gitu. Yaitu akhirnya gue eksekusi, jagain dia, urusin semua segala macem, 6 bulan masa penyembuhan, dan gue itu sebenarnya masih ateis gitu. Sampai uang juga sebenarnya itu bingung loh, kan soalnya patah tulang punggung mahal ya. Mahal waktu itu gue lagi dapet tagihannya, rundown segala macem, wah sampai 100 lebih gitu. Dalam keadaan waktu itu BPJS bokap lagi non aktif lagi. Waktu itu dalam keadaan gue ateis, gue nantang sih. Nantangnya beneran nantang, bukan yang secara sopan ya. Tuhan, kata gue, kalau lu ada, buktiin, tunjukin, jangan banyak bla 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 lah, kata gue. Sok Tuhan mana yang menunjukkan dirinya ke gue ikut. Jadi ya kita tahu di dunia ini yang disebut Tuhan banyak ya. Gue open, jadi open tender gitu. Sok mana yang beneran hidup, Tuhan yang hidup, tunjukin ke gue. Singkat cerita, dalam proses waktu itu ngurusin BPJS, bokap tuh sebenarnya udah pengen ke dokter syaraf dan tulang tuh ada di sebuah rumah sakit. Tapi di vaskes BPJS-nya itu nggak ke link ke situ. Jadi gimana ya? Nggak bisa kan, harus ngikutin sistem. Beberapa kali bolak-balik, ya akhirnya gue nantang Tuhan kayak gitu. Pas balik lagi, masih kata tenaga kesehatannya, nakesnya, nggak bisa pak, nggak ada sistemnya ke sana. Ya udah deh. Begitu gue mau pulang, dipanggil, Pak, tunggu sebentar. Kenapa sus? Kata saya. Nama rumah sakitnya muncul. Padahal itu vaskes itu nggak ke link ke rumah sakit itu gitu. Dan gue merasa, kok ada apa ini gitu. Terus sebelum tarik mundur sedikit, sebelum kejadian itu tuh sebenarnya pas gue mau parkir di depan kliniknya, susah parkir, akhirnya gue parkir di depan tukang gorengan. Nggak enak kan nutupin lapak orang jualan ya. Akhirnya gue belilah gorengannya sedikit. Nah, setelah itu kejadian yang tadi, tiba-tiba rumah sakit yang diinginkan dan dokternya muncul di sistem, kita bisa ke situ. Begitu pulang dari klinik, gue secara tidak sengaja berpapasan dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa di Jalan Kopo tuh. Orang-orang pada takut,
tapi gue berusaha tetap tenang karena itu tetap manusia ya, kita harus perlakukan manusiawi gitu. Dia berhenti depan gue dengan hampir tanpa baju. Gue juga diem sambil megang plastik dengan gorengan yang tadi gue beli itu. Akhirnya gue kasih ke ODGJ itu tanpa ngomong. Kasih aja. Otomatis aja. Iya. Terus dia pergi. Nah ini gue merasa jadi kayak dari gue parkir di depan tukang gorengan, gue beli gorengan, gue ke Vaskes, terus tiba-tiba di sistem muncul rumah sakit itu, bisa ke situ, dan sampai pas mau pulang si gorengannya ternyata secara tidak kebetulan, mungkin Tuhan pengen biar itu bisa buat jadi makan ODGJ itu loh. Jadi gue merasa, bentar, kok ini kayak ada something yang nggak kebetulan ya? Sampai akhirnya gue masuk mobil, terus gue jadi keinget doa gue yang menantang tadi tuh. Tuhan kalau lu ada, tunjukin siapapun lu, gue bakal follow. Dan gue akhirnya menyebutkan gitu lagi. Lu beneran ada gitu? Kata gue gitu. Masih ini ya. Iya, Ini juga. bener. Dan soalnya gue nantang Tuhan itu sebelum turun ke klinik itu, masih di hari yang sama. Dan akhirnya pas gue mulai berkaca-kaca karena mulai merinding karena gue merasakan ada sesuatu kuasa yang lebih besar dari gue. Begitu gue nyalain radio mobil, lagu rohani muncul. Dan gue lupa judul lagunya apa, liriknya apa, tapi lagunya menjawab apa yang lagi gue tanyakan itu. Jadi, damn, gue mulai merasa nggak, ini nggak kebetulan, kata gue. Singkat cerita, skip, mendekat ke akhir tahun kalau nggak salah. Itu pacar gue yang sekarang tuh dia juga mulai ragu apakah mau menerusin relasi dengan gue atau enggak, kan dia percaya Tuhan Yesus, sedangkan gue ateis lagi berontak banget. Ya kan pengen membangun masa depan bareng ya, pengen seiman dan seamin tadi loh. Dia pun sedang mulai meragu gitu. Terus gue keinget satu film horor barat, karena gue seneng film horor barat. Film horor barat tuh biasanya ada hikmahnya ya. Gue keinget satu film horor yang satu pastor yang melayani untuk mengusir roh-roh jahat, dia mentorin satu orang yang ateis. Singkat cerita, akhirnya si menti yang ateis ini akhirnya diteror dan ngerasain bener-bener sama roh jahat gitu loh. Dan di tengah keadaan dia udah terdesak, akhirnya si roh jahat ini nanya, lu sekarang percaya nggak ada iblis? Si menti ateis ini dia ngomong, ya gue percaya iblis ada. Tapi karena gue sekarang tahu iblis ada, Tuhan ada. Jadi quotes di ending film, ya di ending filmnya quotesnya, kalau iblis ada, kalau setan ada, iya Tuhan ada dong, gitu. Dan gue teringat akan quotes itu karena itu salah satu film yang sangat gue suka gitu, film horor yang membekas sampai sekarang. Dan gue keinget pengalaman dari kecil sampai gue remaja tuh beberapa kali ngalamin hal-hal mistis. Asisten rumah tangga di depan mata waktu kecil kesurupan, gigit beling pecah nelen tapi bisa-bisa ada di mana. Terus gue melihat juga waktu gue ngekos, tetangga kos gue kesurupan. Terus ada sempet di rumah gue ada yang menjelma jadi nyokap gue. Oh banyak dah pengalaman. Jadi secara sekelibat tuh otak gue mikir, lu udah ngalamin hal-hal yang gelap, sisi gelap lu udah pernah lihat gitu loh. Yodo udah pernah mendoakan orang yang punya kodamnya nggak suka, sempat diganggu sampai lepas. It means yang si jahat, iblis, lu tahu itu ada dong gitu kan? Karena yang gue ngalamin waktu itu juga, dede gue juga bisa lihat kejadian-kejadian itu teh. Jadi bukan gue doang. So otak gue muncul sebuah kesimpulan yang sangat simpel. Kalau yang jahat ada, Tuhan ada. Di situ titik balik gue. Wah, bodoh gue kalau gue bilang Tuhan gak ada gitu setelah semua apa yang gue alamin.
Dan tadi itu ingat ya yang gue pas nantang sok, Tuhan manapun lah, nggak usah Tuhan yang dipercaya oleh agama Kristen atau orang-orang Kristen ya, tunjukin gue kalau lo memang hidup, gue akan follow lo. The thing is, waktu gue tantang itu, waktu yang tadi gue nyalain radio, lagu yang diceritakan oleh Tuhan yang diceritakan oleh lagu itu Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini segala sesuatu yang terjadi dalam hidup gua yang connect ya, itu tuh adalah semua firman yang ada di Alkitab sih, yang gue follow sampai hari ini. Dan ya puji Tuhan, I'm back. Akhirnya dari semua apapun yang terjadi gitu, dari waktu divorce, orang tua segala macam, ngeliat kejadian-kejadian mistis, terus dikecewakan, terus nantang Tuhan, akhirnya dijawab secara spontan di hari yang sama. Dan yang menjawab itu adalah Tuhan yang gue kenal dengan nama Yesus Kristus yang diceritakan di Alkitab. Ya gue jadi dapat kesimpulan bahwa oke, Tuhan yang hidup yang akhirnya menunjukkan dirinya dengan caranya waktu gue tantang, waktu gue cari, ya dia gitu. Jadi oke, kesimpulan pertama adalah oke, Tuhan ada karena gue tahu setan ada gitu. Yang kedua, Tuhan yang hidup yang gue temukan ya sampai hari ini ya, belum ada lagi dalam tanda kutip Tuhan-Tuhan lain yang menunjukkan dirinya pada gue selain satu ini gitu. Ya Tuhan tersebut namanya Yesus Kristus. Sebenarnya tricky ya, karena jujur li dari gue ngobrol dengan orang-orang dan compare dengan pengalaman gue pribadi, kesimpulan yang gue dapat adalah Tuhan tuh sebenarnya nggak jauh. Dia tuh setiap saat tuh rindu untuk ngomong ke kita. Cuman kitanya ya yang banyak distraction, jadi kita nggak bisa dengar sih. Terus satu lagi, gimana ya, gue dulu pernah mikir bahwa gue bisa mulai tahu pola permainannya Tuhan gitu. Itu juga salah. Kalau kita bisa tebak Tuhan, ya it means dia bukan Tuhan lagi dong. Jadi bisa dibilang sebenarnya semua orang tuh beruntung selama mereka masih hidup. Setiap saat, setiap orang tuh punya kesempatan untuk yang tadi experiencing God gitu, ngalamin Tuhan. Tapi kalau misalkan tadi ya teman-teman yang dengar bisa mendapat kesimpulan gue beruntung, puji Tuhan sampai hari ini masih ada. Gue beberapa kali sempat hampir tidak ada. Nah, momen bersyukur sebenarnya ya, kalau mau diomongin kayak tadi itu yang masalah terendah dalam hidup, gue sebenarnya bisa juga nggak bisa bersyukur hari ini ya nggak sih? Karena kan tadi kan lagi finance lagi nggak oke. But dari sekian banyak yang sudah gue alami, gue bersyukur sampai hari ini. Even lagi ya ini finance nggak oke segala macam, hari ini gue masih bisa makan. Kemarin bisa dapat uang darurat dari side hustle gue trading. Jadi bersyukur tuh jangan didasarkan atas perasaan, nggak akan pernah beres itu mah. Bersyukur jatuhnya sebagai keputusan ya. Jadi seampas apapun momen kita, ya bebas lu mau mutusin mau bersyukur mau nggak. Kalau nggak bersyukur hidup makin sulit, makin berat. Kalau lu bersyukur, setidak-tidaknya untuk saat ini tidak terlalu terasa berat. Jadi momen bersyukur ya jadikan lifestyle lah ya tiap hari ya. Oke. Berarti gue ngobrol sama diri sendiri ya? Boleh.
apa ya? Sebelumnya thank you untuk teman-teman production yang sudah melibatkan seorang Yodo untuk karya yang luar biasa ini. Semoga message-message yang akan disampaikan bisa sampai ke hati teman-teman yang terdalam. Dan untuk diri gue sendiri, Yodo, terima kasih untuk tidak menyerah sampai hari ini. Di tengah sebenarnya lu mungkin bisa udah nggak ada di dunia ini saat ini, ataupun mungkin jadi orang jahat, atau mungkin bisa hal-hal yang lainnya. Thank you untuk tidak menyerah. Dan thank you juga untuk menelan semua pahit kehidupan, karena hari ini bisa bermanfaat banget, terutama rasa sakit, rasa kesepian, rasa susah yang seorang Yodo pernah alamin. Ternyata hari ini banyak berguna untuk bisa ngerti orang lain. Dimana gue kalau ketemu orang-orang yang sama seperti lu Yodo, yang pernah lu alamin kesusahan finance, divorce, dikecewakan orang lain, kehilangan kepercayaan sama Tuhan dan lain-lain, gue bisa nemenin orang-orang yang ngalamin yang sama dengan gue. So apa ya, seorang Yodo yang harusnya menjadi seorang psikopat, puji Tuhan sampai hari ini boleh ada Yodo yang bisa berempati dikala dunia ini butuh atau kehilangan banyak orang yang berempati ya. Dan iya, Yodo juga masih perlu banyak bekerja keras karena ada keluarga yang pengen dibahagiakan, ada seseorang yang ingin dinikahi, betul. Ada masa depan yang ingin dikejar so bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Pengen mewariskan value dan lifestyle yang berharga. So saat seorang Yodo pergi, tidak hanya nyempitin kuburan, tapi ada sesuatu yang bisa diwariskan, terutama value. And buat teman-teman yang nonton, apapun yang teman-teman alami atau terima dalam hidup ini, semua tuh kayak pisau. Kita bisa pakai itu untuk motong-motong sesuatu, masakan, membuat masakan yang enak, dan bisa memberi makan orang lain, menyenangkan orang lain, menghadirkan rasa nikmat, kehangatan. Atau kita bisa pakai untuk nusuk orang, nyakitin orang. Apapun itu, mau duit, pengalaman pahit, pengalaman manis. So, buat teman-teman yang hari ini sedang belum ketemu titik terang, sedang kehilangan harapan, sabar. Karena jangan jadikan rasa sakit sebagai musuh. Jadikan rasa sakit sebagai teman. Karena itu yang akan bikin kita humble. Karena rasa sakit itu yang bikin kita ngerti, oh ini loh nggak enaknya dirugiin, oh ini nggak enaknya ditinggalin, oh ini nggak enaknya dikhianatin, oh ini tidak enaknya kehilangan harapan, oh masih banyak lagi ohnya. Tapi kita bisa mengerti orang lain, dan kita punya kemauan untuk nemenin, bahkan support orang-orang yang ngalamin yang sama seperti kita. Karena yang membuat kita manusia itu sebenarnya bukan cuma kehebatannya, bukan cuma kepintaran, but seorang manusia bisa dikatakan manusia saat dia bisa berempati. Dan ya, itu semua datang dari rasa sakit. So, bertemanlah dengan rasa sakit, jangan musuhin. Semangat. Iya, Pak. Wah, bro, ini pertanyaan bagus banget. Bagus banget. Karena ada satu pengalaman sangat, bikin gua terenyuh.
Sebenarnya satu pertanyaan ini simpel banget, tapi seringkali orang lupakan. As simple as gimana kabar lu hari ini? That's it. Karena gue pernah sibuk banyak hal, sibuk nolong dan memperhatikan orang. Dan jujur li, di kala itu jarang yang nanyain kabar gue, dan gue sendiri lupa gitu untuk memikirkan kabar diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue papasan dengan seseorang pas lagi keluar ruangan, dan gue nyapa, dia nanya balik, Koko apa kabar? Itu gue tiba-tiba terdiam beberapa detik, dan gue mulai berkaca-kaca. Thank you loh, udah nanya kabar gue, karena tidak semua orang ingat kabar kita, betul? Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu orang, walaupun singkat, tanyain deh kabar dia. Chat deh. Apa kabar lu hari ini? Apa kabar lu minggu ini? Itu bisa meruntuhkan tembok hati seseorang. Soalnya kebanyakan orang gini sih. Saat dia entah itu melakukan sebuah kesalahan, merasa bersalah, ataupun kesepian, ataupun lagi banyak masalah, kebanyakan orang menarik diri dan dia nggak berani minta tolong ke orang. Satu, takut kecewa, dikecewain orang lain gitu ya, udah berharap dan akhirnya dia kecewa. Kedua, takut dijudge. Tapi saat kita mempertanyakan, ini quotes-nya, pertanyaan yang tepat akan mendatangkan jawaban yang tepat. Dan pertanyaan tadi itu, that's so powerful. Apa kabar lu hari ini? Buat teman-teman yang nonton, buat tim production, apa kabar kalian hari ini? Ya, itu. Apa kabar? Karena di rumah, pertanyaan itu hampir tidak pernah ada gitu. Amin. Terima kasih kok. Thanks for watching, guys. Terima kasih. Thank you. Kepanjangan ya. Enggak.